Humanistik 2025 yang sangat luar biasa. Yuk kita beri aplaus ya untuk semuanya. Keren semua ya. Nah, izin bertanya, kemarin berarti ini yang sudah lolos dari seleksi tahap satu ya? Karena Betul, eh, Ibu. betul ya. Berarti ini calon duta humanistik ada berapa? Eh, Panitia, Ibu Mami ini Kakak ada Milka 6 Ibu. atau yang lainnya, Kakak Arul? Oh, ada 6. Baik, siap. 6 itu boleh ya. Dari prodi keperawatan berapa orang? Satu Satu. ya. Ya, Kakak Natasha aja. Ini. Ibu. Oh, Bismillah, Ibu. satu. Masya Allah, luar biasa. Terus selanjutnya dari farmasi satu. Nih Kakak Mahatma Gandhi ya. Iya, Ibu. Oke, siap. Luar biasa. Keren ya. Terus selanjutnya dari kebidanan ya ternyata yang banyak ya. Kemarin bukan karena Empat. siapa? Empat, Kak Rina, Kakak Rina Imriani, Kakak Kana, Kakak Ayu, satu lagi Kak siapa ini? Kalau gitu jargonnya dulu deh. Boleh di-unmute dulu kakak-kakak semuanya yang berlima ya. Yuk, tadi sudah disampaikan oleh Kakak Arul, kalau jargonnya wajah muda, jiwa humanistik, sama apa tadi? Sudah ya? Oh gitu aja. Iya, Kak Arul gitu aja ya, Kak. Nggak banyak-banyak kan jargonnya, Iya, jawabannya. Ibu. Ya. Oke, ya jangan banyak-banyak ya. Iya, Nih duta humanistik kasihan ya. Nanti takutnya belum apa-apa harus sudah menghafal jargon ya. Oke, kalau gitu duta humanistik tahun 2025. wajah muda, jiwa manis, saatnya Wajah berkaca Oh, bersih. oke. Terima kasih. Oke, kalau gitu karena saya sore hari ini diberikan tugas tadi ya oleh panitia untuk memaparkan sedikit materi terkait dari duta humanistik. Nah, eh, di sini kakak-kakak saya izin share screen ya, kalau gitu ya. Saya izin share screen terkait dari materinya. Sudah tampak di layar kakak-kakak semua? Izin Ibu, sudah Ibu. Sudah ya, sebentar ya. Oke, di sini kakak-kakak semua, tentunya khususnya untuk kakak-kakak yang menjadi calon duta humanistik tahun 2025. Di sini yang berjudul terkait dari kompetensi utama seorang duta humanistik. Coba kakak-kakak, kita akan lihat ya terkait dari kompetensi utama seorang duta humanistik. Boleh kakak-kakak barangkali ada yang tahu terkait dari kompetensi utama seorang duta humanistik? Di antaranya apa tuh Kak? Boleh Kak? Kompetensi utama. Kalau enggak apa deh? Enggak harus yang utama banget apa terkait dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang. Ibu maaf Ibu, saya izin Kita menjawab ya Ibu. berdiskusi saja. Oke, siap. Sangat dengan senang hati. Baik Ibu, salah satunya itu empati Ibu. Mhm. Oke, empati luar biasa Kakak Natasha. Kita beri aplaus ya untuk Kak Natasha. Betul ya, terkait dari kompetensi utama seorang duta humanistik. Apa yang dikatakan oleh Kakak Natasha? Di antaranya, salah satunya, empati. Padahal sebetulnya masih banyak lagi ya. Kita akan lihat di sini kakak-kakak semua. Nah, ada pepatah ya yang mengatakan katanya gini.
Menjadi duta humanistik bukan soal gelar, tetapi soal sikap dan ketulusan untuk hadir bagi sesama. Ya, ini adalah orang-orang pilihan. Ya, 5 orang ini yaitu orang-orang pilihan dari kami. Kami siapa? Kami kampus. Kampus siapa? Kampus tercinta Sikes Medistra Indonesia. Dari ibarat kata ya, mahasiswanya kan banyak ya, ratusan. Ternyata kakak-kakak ini yang menjadi calon duta humanistik ya, menjadi 5 kandidat besar. Luar biasa bagi saya khususnya sebagai juri kedua. Ya, saya bangga, turut bangga kepada 5 orang calon duta humanistik ini. Walaupun memang ya namanya perlombaan ya, ada yang memang mungkin terbaik ya dari yang baik sebetulnya ya, tidak apa-apa. Tapi kalian sudah sangat luar biasa, kalian sudah hebat. Nanti duta humanistik itu bukan soal soal gelar ya. Nih kalian sudah sebetulnya sudah menjadi calon duta humanistik yang the best, yang hebat menurut Ibu ya. Karena memang ini orang-orang pilihan dari kita semua. Untuk pengantarnya dalam dunia kesehatan, nilai-nilai humanistik menjadi dasar utama dalam membentuk karakter tenaga medis. Duta humanistik adalah representasi dari individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat dalam nilai kemanusiaan. Kompetensi ini perlu ditanamkan sejak masa pendidikan agar melahirkan lulusan yang berkualitas dan beretika. Nah, di sini saya lihat ya, ingat duta humanistik itu tidak hanya cerdas secara akademis ya. Di luar akademis boleh ya, boleh menjadi duta humanistik. Nah, kita lihat juga di sini ditanamkan dari kapan? Dari sejak masa pendidikan. Pendidikan kapan? Ya saat inilah. Saat ini kalian sudah memulai menjadi duta humanistik karena memang sedang berproses dalam pendidikan seperti itu. Nah, saya akan membahas terkait dari kompetensi ya. Untuk kompetensi satu ya, keterampilan komunikasi yang efektif. Kemarin saya lihat video-video kalian sangat luar biasa sampai saya bingung ya kasih nilai. Aduh, ini bagus-bagus semua ya videonya gitu kan. Sampai akhirnya dibolak-balik nih kalau ditanya sampai hafal ya. Sampai hafal nih sama kakak-kakak semuanya. Di sini komunikasi humanistik berarti menyampaikan pesan dengan penuh empati, menghargai lawan bicara dan menumbuhkan rasa saling pengertian. Tadi sudah disampaikan oleh kakak calon duta humanistik yaitu Kak Natasha, yang tanya memang harus mempunyai empati. Nah, komunikasi ini mencakup apa? Mencakup ada 2 nih, mencakup verbal dan non verbal. Ini sebetulnya kalau komunikasi antara verbal dan non verbal, saya yakin nih kakak-kakak semua sudah dapat teorinya ya. Kalau dari segi teori komunikasi. Nah, di sini saya garis besarnya saja. Terkait dari komunikasi verbal, yaitu penggunaan bahasa tentunya. Karena memang verbal itu apa yang kita ucapkan. Sama di saat video ya, video saya sudah melihat kakak-kakak dalam berkomunikasi secara verbalnya sangat jelas gitu kan ya. Jadi akhirnya luar biasa itu nilainya dari saya ya, cukup bagus semua. Nah, kita akan lihat penggunaan bahasa tentunya harus jelas, harus inklusif ya. Inklusif itu artinya menyeluruh ya, melibatkan semua orang dari berbagai kelompok. Tentunya tanpa meninggalkan salah satunya. Dan tentunya apa harus santun. Tapi kalau saya yakin kalau di Stikes Medistra Indonesia dalam segi sopan santun ya, ini mahasiswanya sangat luar biasa. Mungkin karena awalnya di asrama dulu ya. Kalau di asrama setidaknya mungkin ada kakak kelasnya yang turut membantu ya, ada kakak kelasnya yang turut membantu mengingatkan tentunya terkait dari komunikasi, sopan santun ke yang lebih dituakan tentunya ya, yang harus kita hormati seperti itu. Dan selanjutnya bahasa nonverbal.
Di sini bahasa nonverbal tentu kakak-kakak sudah tahu terkait dari bahasa tubuh yang terbuka, tatapan mata, dan tentunya nada suara yang ramah. Nah, di sini bahasa tubuh yang terbuka intinya ya kita memang harus menerima penjelasan dari siapapun atau menerima keluh kesah nih. Misalkan ya, kemarin saya mendengar ada dari kakak-kakak semuanya nanti pada saat menjadi duta humanistik ingin membuka layanan dari temannya misalnya, itu sangat bagus ya nanti kakak sebagai calon duta humanistik itu mendengarkan gitu kan keluh kesah dari teman-temannya dan tentunya ada tatapan matanya kita akan tahu tatapan mata yang memang serius mendengarkan jangan misalkan selagi teman-temannya atau kakak kelasnya eh, apa namanya berkeluh kesah daki tapi kita sibuk handphone misalkan ya seperti itu sudah matanya kemana-mana tidak fokus gitu kan. Duh, mohon maaf ya, kelempar. Inilah kekurangannya online. Mohon maaf, kelempar ya. Tadi sampai mana ini? Sebentar. Nah, sampai sini ya tadi ya. Nah, terkait dari nada suara juga yang ramah. Tapi kemarin saya yakin lah calon duta humanistik yang ada di sini semuanya nada suaranya ramah-ramah ya di video. Itu menunjukkan siapa kita gitu loh. Bukan diramah-ramahin ya. Kelihatan ya bukan diramah-ramahin. Oke, tentunya di sini juga sebagai calon duta humanistik tadi saya sudah sampaikan memang mendengarkan aktif ya, yaitu apa? Memahami, tidak menghakimi dan tentunya memberikan respon yang sesuai. Tujuannya apa? Menciptakan interaksi yang bermakna dan membangun kepercayaan. Kepercayaan siapa sih? Kepercayaan di lingkungan sekitar. Kalau memang kakak-kakak semua ini sudah dinobatkan sebagai calon duta humanistik tahun 2025. Walaupun kita nanti tidak tahu siapa sih yang menjadi calon menjadi duta humanistik sesungguhnya gitu loh yang tahun 2025 ini. Karena di sini kita nggak akan tahu siapa yang menjadi duta humanistik tahun 2025. Tetapi sampai di sini pun kakak-kakak sudah sangat bagus, sudah di lima besar seperti itu ya. Jadi bukan hanya Indonesian Idol aja ya, sudah di lima besar. Ini kakak-kakak hebat luar biasa ya, menjadi calon duta humanistik tahun 2025 Stikes Medistra Indonesia.
Oke, kita kembali lagi ke komunikasi. Nah, ada pepatah juga nih di komunikasi. Komunikasi yang tulus bisa menjangkau hati lebih dalam daripada 1.000 teori yang kaku. Kita akan tahu ya, kita tahulah teori-teori kayaknya kaku ya. Ya sudah, abaikan teori. Tetapi di sini komunikasi yang tulus ya. Saya yakin kakak-kakak di sini sebagai calon duta humanistik tahun 2025 memiliki komunikasi yang tulus kepada lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait kompetensi kedua, yaitu terkait dari kepemimpinan berbasis nilai humanistik. Tadi yang pertama sudah ya. Nah, yang pertama yaitu komunikasi dan yang kedua kepemimpinan berbasis nilai humanistik. Kakak-kakak juga di sini sebagai calon duta humanistik tahun 2025 harusnya berjiwa kepemimpinan ya. Saya yakin kakak-kakak ini sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Kepemimpinannya tidak hanya kepemimpinan biasa, tetapi kepemimpinan yang berbasis mempunyai nilai humanistik. Nah, pemimpin humanistik adalah mereka yang mampu memimpin dengan hati. Kita kembali lagi ke hati, ya, bukan hanya dengan otoritas. Otoritas yang memang kemauannya sesuai keinginannya ya, atau apa di situ ciri-ciri yang otoritas harus dilaksanakan sesuai dengan perintah saya, misalkan tidak melihat apa yang dibutuhkan seperti itu. Tetapi kalau pemimpin humanistik yang mampu memimpin dengan hati, dia akan mencari tahu dulu harus seperti apa nih menjadi pemimpin. Jadi pada saat misalkan membuat SK ya, kalau ini surat keputusan atau harus berbuat apa gitu kan, harus dilihat dari berbagai nilai. Di antaranya apa ciri-cirinya? Mendorong partisipasi semua pihak. Nah, harus dilihat dulu nih partisipasi semua pihaknya. Kedua, menghargai keragaman dan perbedaan. Tentunya di sini karena kakak-kakak calon duta humanistik 2025 tentunya sebagai pemimpin ya di situ harus menghargai juga nih keragaman dan perbedaan dari teman-temannya. Nah, tentunya teman-teman di sekitarnya. Ketiga, memberi keteladanan dalam sikap dan tindakan. Awas loh, mulai sekarang karena kakak-kakaknya sudah dinobatkan menjadi calon duta humanistik tahun 2025, tentunya nih harus tetap menjaga ya, menjaga apa? Keteladanan dalam sikap dan tindakan. Contoh penerapannya apa? Misalkan seorang ketua kelompok kerja yang membagi tugas secara adil, memberikan ruang diskusi dan mendukung anggota yang mengalami kesulitan tentunya. Tapi ingat loh, adil itu ini ya agak apa jangan sampai ada perbedaan menilai adil. Misalkan adil itu bukan hanya sama rata. Misalkan gini nih, ada orang. Ya, ini misalkan ada orang nih. Ini orangnya, mohon maaf, ini pendek, ini tinggi, ini tidak tinggi, ini tinggi, misalkan. Ini ingin melihat nih, ingin menonton sesuatu, misalkan dia tidak terjangkau. Akhirnya diberikan tangga. Oh, saya ingin adil lah. Kalau ingin adil, tangganya sama rata, misalkan. Oh, itu tidak, itu bukan adil namanya. Tapi kalau sama rata seperti ini, lihat kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Tentunya tangga orang yang tinggi ini harus lebih kecil ya dibandingkan tangga yang orang yang kurang tinggi. Supaya apa? Supaya nanti melihatnya sama seperti itu. Nah, itu yang dikatakan adil. Jadi harus melihat dulu, harus melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, seperti itu. Itu yang dikatakan adil. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat ya, pemimpin terbaik bukan yang paling didengar, tetapi yang paling memahami. Jadi nanti kakak-kakak tidak hanya oh harus didengar ya, saya sudah menjadi duta humanistik tahun 2025. Tidak hanya itu ya. Jadi memang harus yang memahami. Memahami apa? Memahami keseluruhan dari anggota-anggotanya. Anggotanya siapa? Ya teman-teman kalian sendiri tentunya ya, seperti itu. Ingat di sini
calon duta humanistik tahun 2025 dari berbagai prodi. Mohon maaf nih, misalkan saya juga sama. Pada saat saya menilai menjadi juri dua, saya tidak hanya, wah saya dosen kebidanan nih, ini harus mahasiswi kebidanan saya berikan nilai tinggi-tinggi. Oh, tidak seperti itu ya. Kalian juga nanti menjadi duta humanistik dari prodi apapun itu nanti akan berlakunya sama untuk teman-teman yang memang mungkin tidak kepilih ya saat itu menjadi duta humanistik tahun 2025. Nah, kompetensi yang ketiga apa nih? Pemikiran kritis dan analisis sosial. Nah, kita lihat duta humanistik harus mampu membaca realitas sosial secara tajam dan tentunya sistemik. Subuhnya analis identifikasi isu masyarakat, etis dan adil dan apa Ibu sial. izin sebelumnya. Nih, misal kalau ya, Suara Ibu ya tidak halo. terdengar-dengar jelas, Ibu. Oke, sebentar saya besarkan. Halo, terdengar dengan jelas? Dengar Terdengar, Ibu. tidak? Oke. Nah, di sini yang ketiga yaitu pemikiran kritis dan analisis sosial ya. Tadi saya sudah sampaikan khawatir nanti namanya lingkungan kampus. Lingkungan kampus dari berbagai ragam ya, suku bangsa dan lain-lainnya. Nah, jangan sampai duta humanistik itu terbawa emosi seperti itu ya. Ada hal-hal yang memang ya harus diselesaikan, misalkan seperti itu. Jadi harus melihat akar masalahnya. Tidak harus saya di prodi kena gitu kan, yang prodi farmasi ataupun prodi keperawatan singkirkan, tidak seperti itu. Jadi duta humanistik tahun 2025 tentunya harus mampu membaca realitas sosial secara tajam dan berpikir sistemik. Nah, di sini kemanusiaan dimulai dari keberanian untuk ya seperti itu ya. Nah, di sini kompetensi 4. Kreativitas dalam mengadvokasi isu. Di sini ada perubahan sosial, sering kemarin saya sudah mendengarkan ide-idenya dari calon duta humanistik melalui video. Jika nanti terpilih akan begini, jika nanti terpilih akan begitu. Silahkan ya, siapapun itu yang menjadi duta humanistik tahun 2025, silahkan untuk mengaplikasikan apa yang menjadi cita-citanya, yang tentunya membawa kebermanfaatan untuk duta humanistik perlu menggunakan media sosial untuk dilihat ya untuk apa kampanye positifnya ya di video juga sudah disampaikan. Jangan lupa membuat konten edukatif tentunya lewat video, podcast, ilustrasi dan drama. Dan yang ketiga mengadakan event yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Nah, prinsipnya tentunya harus menyentuh hati dan menggerakkan aksi. Ya, seperti itu. Gunakan kreativitasmu untuk menyuarakan yang tak terdengar dan mengangkat yang terpinggirkan. Tuh ada pepatah yang mengatakan itu, ya. Nah, ini sih nilai tambahan aja ya, nilai tambahan etika dan profesionalisme humanistik tidak terpisah dari etika dan profesionalisme. Nih, duta humanistik harus mampu, mampu apa? Menjaga kerahasiaan. Ya, nah mulai dari sekarang ini jangan dibiasakan gibah syariah ya akhirnya ya. Duta humanistik harus menjaga kerahasiaan, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Tapi saya sudah lihat wajah-wajahnya kayaknya sudah bertindak jujur dan bertanggung jawab ya kalau lihat dari video, apalagi yang sekarang nih di yang calon duta humanistik 5 besar. Dan tentunya menghindari diskriminasi dan prasangka. Terus yang keempat, etika kompetensi lainnya. Ya,
ini Duta Humanistik tentunya mampu melaksanakan yang sudah saya sampaikan ini. Tantangan dan solusi dalam mengembangkan kompetensi humanistik, yaitu tantangannya apa nih? Kalian juga tentunya menjadi Duta Humanistik 2025, ini biasanya ada tantangan-tantangan. Tantangannya dari kiri kanan nih, kiri kanan depan belakang tentunya ya. Tapi saya yakin kakak-kakak calon Duta Humanistik 2025 ini harus strong ya tentunya ya. Di sini ada individualisme dan kurangnya kepedulian sosial. Yang kedua, tentunya yang ketiga, kurangnya role model. Karakter melalui mentoring. Nih, kakak-kakak sebetulnya mendapatkan ini materi-materi dari juri 1, 2, 3. Ini sebetulnya sudah melalui tahap yang ini, pembinaan karakter ya, melalui mentoring. Yang kedua, program pengabdian masyarakat yang integrasi. Tentunya karena di kampus juga sudah ada pengabdian masyarakat, nanti mungkin ke depannya lagi kakak tahun 2025 silahkan ya yang ketiga kita akan memberikan pemberian penghargaan kepada Duta Humanistik Teladan. Ini juga kita lagi tentunya ya di sini untuk menjadi Duta Humanistik tahun 2025. Tutup dan kesimpulan dari saya, Duta nilai dalam 4 kompetensi utama tentunya nih yang harus diingat oleh kakak-kakak ya. Yang pertama komunikasi. Tadi saya sudah sampaikan terkait komunikasi verbal dan nonverbal. Kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan tentunya harus dari hati ya, jangan lupa. Ketiga, pemikiran kritis. Nah, pemikirannya kritisnya itu harus dari cari akar masalahnya ya. Yang keempat, kreativitas fondasi utama. Dengan integritas dan empati, duta humanistik dapat menjadi agen perubahan dunia kesehatan. Tentunya khususnya di Stikes Medistra Indonesia. Hidup yang bermakna adalah ketika keberadaanmu menjadi berkah bagi orang lain. Mari menjadi duta humanistik, karena dunia tidak butuh lebih banyak kebaikan. Kakak Arul, silakan Kak Arul. Kak Arul masih di mute, izin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bidan Dewi Rotianingsih, SSTMKes, yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab. Pada kakak-kakak semuanya, sayang banget nih kalau tidak bertanya, karena materinya sangat menarik loh. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan resen, sebutkan nama dan pertanyaannya. Apabila terkendala sinyal, bisa mengirim pertanyaan melalui room chat Zoom. Ibu maaf Ibu, saya ingin bertanya ya Ibu. Oke, siap. Baik Ibu, pertanyaan saya, bagaimana cara terbaik atau solusi terbaik seorang duta humanistik bisa tetap menjaga integritas dan nilai-nilai humanistik ketika berada di lingkungan yang kurang mendukung atau cenderung negatif? Terima kasih Oke, Ibu. terima kasih. Mm-mm. Langsung dijawab Kakak Arul.
Izin Ibu, langsung aja Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang mungkin sepertinya ini bagian dari tantangan ya. Izin Ibu. Suara saya terdengar jelas, mohon maaf terlem. Oke, jelas ya, Kak Arul aman? Izin, izin Ibu terdengar dengan jelas Ibu. Oke, siap. Karena tadi terlempar. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Kakak Natasha. Bagaimana cara terbaik untuk menjaga integritas ya? Ada beban ya, orang mohon maaf nih, kita sudah berbuat baik gitu kan, tapi tetap dicemooh gitu loh ya. Nah, tetap Kakak Natasha ya, terkadang gini loh, saat ini kan mungkin dengan orang yang tidak suka dengan kita, kita katakan netizen, ya kan? Nah, kita itu tidak bisa juga ya membuat orang lain itu harus suka kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau gitu? Tetap tunjukkan saja kakak sebagai duta yang sesuai dengan kriteria tadi dari mungkin juri satu sudah menyampaikan terkait dari pemaparannya, ya, mentoringnya. Sekarang saya juri dua sudah menyampaikan juga cara kakak tadi seperti komunikasi, kepemimpinan gitu ya, dan lain-lainnya itu tetap kakak-kakak abaikan terkait dari netizen-netizen yang memang bisa mematahkan semangat kakak Natasha. Terkadang memang iya, jika kita melihat pedasnya omongan netizen, aduh sebetulnya membuat sakit hati ya, seperti itu. Padahal kita sudah ingin yang terbaik untuk semuanya. Misalkan ada program apa? Program yang kakak Natasha misalkan bentuk. Nah, program tersebut padahal dinilai dari sebagian orang itu sudah bagus dan itu menjadi kebutuhan. Seperti itu. Nah, tetapi di luar sana mungkin ada yang tidak suka dengan program tersebut. Apa Kak Natasha? Lanjut semuanya juga orang akan suka dengan. Ingat ya, seperti itu. Tetapi jika memang program tersebut baik, lanjutkan saja. Nah, mungkin itu akan segelintir orang. Program 100%, yang mencemooh 10%, berarti Kakak Natasha sudah didukung oleh 90% orang tersebut. Seperti itu. Ya, karena bagaimanapun, ingat ya kita kembali lagi, kita tidak bisa merubah sifat orang, sikap orang yang memang harus suka sesuai dengan norma-norma dari duta humanistik. Lanjutkan saja, begitu Kak. Mohon maaf ya, untuk yang netizen yang mungkin tidak suka abaikan saja. Kakak tetap lurus ke depan, ya. Kakak ingin membangun.
kampus tercinta kita ini, Stikes Medistra Indonesia, tentunya tidak hanya di dalam saja, tetapi bisa keluar. Ini loh kampus tercinta kita, Stikes membawa perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Bisa di Karena dengan mungkin tidak hanya Kabupaten Bekasi atau Kota Madya Bekasi ya bisa keluar lagi karena apa dengan apa misalkan dengan media sosial karena media sosial kan seluruh dunia bisa dilihat oleh seluruh dunia ya terkait dari media sosial silahkan nantinya yang bisa eh, memanfaatkan media sosial orang lain supaya tahu ya seperti itu. Jadi saya harap pada saat Kakak Natasha misalkan terpilih menjadi Duta Humanistik tahun 2025 ataupun kakak-kakak yang lainnya, kalau misalkan ada netizen mohon maaf yang perkataan yang miring ya, tidak suka dengan program kita misalkan. Nah, abaikan saja kalau memang itu yang terbaik. Karena apa? Biasanya kalau yang begitu ya sekian persennya lah. Berarti misalkan 10%-nya, berarti 90%-nya mendukung kakak loh sebetulnya. Jadi kita harus melihat yang terbanyaknya. Seperti itu ya. Begitu ya kakak, tetap semangat tentunya. Silahkan kakak. Halo. Untuk KTP, apakah jawabannya sudah? Untuk Kak Natasha, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kakak Natasha. Baik, untuk kakak-kakak peserta, apakah ada pertanyaan lagi? Selamat sore Ibu, izin Ibu saya perkenalkan. Perkenalkan saya Rina Imrani dari Prodi Kebidanan Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana cara melatih atau mengembangkan kompetensi utama seorang duta humanistik bagi yang baru bergabung Ibu? Dan apa aja sih Ibu tugas utama menjadi seorang duta humanistik itu? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Kak Karina. Pertanyaan yang sangat bagus luar biasa ya. Bagaimana cara melatih kompetensi duta humanistik? Tentunya duta humanistik yang baru bergabung atau mungkin duta humanistik yang yang sudah terpilih ya. Ini kita mau ngapain nih gitu kan? Duta humanistik yang baru terpilih ini langkahnya ngapain gitu kan? Seperti itu. Nih luar biasa hebat ya. Nah, di sini izin ya nih Kakak Rina dan calon duta humanistik lainnya. Nanti setelah terpilih ya silahkan silahkan yang pertama tunjukkan dari sikap, sifat dan lain-lainnya dari kebiasaan kakak ya yang sesuai dengan arahan di mentoring tentang apa. Tentunya itu diaplikasikan di keseharian. Izin Ibu, suara Ibu tidak terdengar dengan jelas ya Ibu.
maaf nih, mohon izin. Eh, Izin konfirmasi ya, cara, Ibu. eh, halo, Suara Ibu tidak suara saya jelas? izin Ibu. Kurang terdengar dengan Jelas? jelas Ibu. Halo, suara saya jelas? Sekarang jelas nggak? Halo? Izin Ibu, kurang Ibu. Halo, suara saya terdengar jelas? Kurang ya? Aduh, gimana ya? Izin Halo? Ibu. Izin Ibu, sudah Ibu. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, kalau begitu Kakak tadi Kak Rina pertanyaannya sangat bagus luar biasa. Cara melatih kompetensi duta humanistik atau mungkin ya pada saat nanti kakak-kakak terpilih menjadi duta humanistik apa yang akan dilaksanakan? Kakak-kakak semuanya yang menjadi pilihan di lima besar ini, calon duta humanistik tahun 2025, langkahnya apa? Yang pertama, kakak-kakak tentunya harus bisa mengaplikasikan dari mentoring yang kita sampaikan, yaitu mentoring dari juri satu membahas apa, juri dua membahas apa, dan juri tiga membahas apa. Karena di sini kakak-kakak sedang diberikan mentor ya oleh aplikasikan di kehidupan sehari di Stikes Medistra Indonesia dan karena kakak sekarang sudah menjadi duta humanistik. Nah, sama lah seperti mungkin Putri Indonesia ya. Putri Indonesia misalkan. Putri Indonesia harus membawa itu gelar Putri Indonesianya sebetulnya. Yaitu dengan apa? Dengan sikapnya, kata-katanya, sifatnya, dan lain-lainnya. Sama ini seperti kita sebagai Duta Humanistik tahun 2025. Di kampus silahkan diaplikasikan, di luar kampus juga silahkan diaplikasikan. Yang kedua, kakak-kakak di sini tentunya sesuai dengan yang di video. Menjanjikan apa? Perubahan apa yang akan kakak laksanakan jika terpilih menjadi Duta Humanistik 2025 di Stikes Medistra Indonesia. Saya mendengar dari pemaparan video kakak-kakak kok kalau misalkan gini, saya jika terpilih menjadi duta humanistik akan apa? Melaksanakan apa? Silahkan laksanakan sesuai dengan janji kakak. Tentunya melaksanakannya harus berkoordinasi. Tidak hanya, wah saya sudah menjadi duta humanistik nih, saya melakukan ini sesuai janji saya tanpa berkoordinasi. Tidak seperti itu. Tetapi kakak tetap harus berkoordinasi dengan siapa? Misalkan dengan SEMA, dengan WK3, ya, seperti itu. Kenapa? Karena kakak berada di naungan kampus kami di Stikes Medistra Indonesia, ya, seperti itu. Jadi nanti silahkan pada saat kakak terpilih menjadi duta humanistik, seperti itu. Laksanakan sesuai dengan apa yang sudah dimentorkan oleh juri satu, juri dua, juri tiga, dan silahkan kakak-kakak aplikasikan programnya juga. Ya, wah di kita nih kira-kira saya akan membuat program ini silahkan. Lama kan ya, Duta Humanistiknya berapa tahun ini? Setahun, 2 tahun kira-kiranya? Panitia izin untuk berapa periode ini? Kira-kira berapa tahun periodenya Duta Humanistik yang sekarang? Izin Ibu, 1 tahun Ibu. Oh, 1 tahun. Ya, sip. Hebat. 1 tahun lama ya. 1 tahun itu lama. Ingat loh, 1 tahun bukan sebentar. 1 tahun lama ya. Silahkan. Ada yang dibuat oleh kita sebagai duta humanistik. Ada yang nantinya dibuat oleh kita sebagai program kerja kita, duta humanistik. Dan kalau bisa itu di apa ya turun temurun jangan sampai setelah kita jadi selesai duta humanistik padam aja kegiatan itu jangan kalau bisa mah ya jadi kalau bisa mah terus menerus gitu loh terus menerus jadi ibarat kata kayak gini oh ini kenang-kenangan deh nih dari saya sebagai duta program ini program saya loh
di kampus Tikas Medis Indonesia kan bangga nantinya. Yang bangga siapa? Ya kalian yang menggagasi gitu ya, yang mempunyai program menjadi duta humanistik seperti itu. Kan kalau kita sebagai pembimbing mendengarkan saja apa yang ingin dilaksanakan, ya menyetujui jika itu bagus gitu kan bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi ibarat kata silahkanlah mempunyai kenang-kenangan di kampus kita ini. Itu loh program kita yang mudah-mudahan sih bisa berjalan seterusnya ya. Bisa apa namanya? Ya itulah bisa di ke bawahnya tetap diaplikasikan oleh adik-adik kelasnya. Gitu ya, seperti itu. Oke, dari saya Kakak Rina cukup. Silahkan saya kembalikan ke Kak Arul. Pada Karina, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih, Bu. Siap, sama-sama. Pada kakak-kakak peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Ibu. Oke, siap, Kak Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa keterampilan komunikasi yang efektif itu kan penting dalam kompetensi utama seorang duta humanistik ya Ibu. Pertanyaan saya, apakah komunikasi humanistik masih relevan dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan yang cepat Ibu? Oke, siap. Pertanyaan yang sangat bagus ya Kak Ayu ya. Tadi komunikasi yang relevan tentunya ya dalam situasi darurat. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya ya terkait dari komunikasi walaupun itu dalam keadaan darurat atau tidak, kita harus tetap menjaga komunikasi. Komunikasi yang efektif tentunya. Komunikasi yang efektif terkait apa? Tadi terkait verbal dan nonverbal. Silakan walaupun di saat kita darurat, ya terjadi kegawat daruratan gitu ya, tetapi komunikasi ya tetap harus dijaga, tetap harus dijaga dengan apa? Yaitu komunikasi efektif yang tentunya sesuai dengan hati, ya, yaitu tadi tetap dijaga mana yang komunikasi verbal seperti apa sikap kita dan komunikasi nonverbal sikap kita seperti apa. Kalau verbal tentunya yang terucap. Ya, yang terucap. Walaupun situasi darurat tetap apa yang terucap itu harus komunikasinya yang bagus, ya, yang bagus-bagus. Jangan mentang-mentang, wah darurat nih, saya bisa seenaknya untuk komunikasinya di luar batas, nggak seperti itu, ya. Nah, terus selanjutnya sikap kita juga sama, walaupun komunikasinya, walaupun kegawat daruratan ya, sikap juga kita sama, tapi sikap kita yang menunjukkan kegawat daruratan ya, misalkan memang kegawat daruratan apa nih dari kayu, misalkan contohnya kegawat daruratan di lahan praktik misalkan. Ya, kita juga di lahan praktik silahkan tunjukkan komunikasi non verbal ya, karena dengan sikap kita ya, yang non verbal tetapi memang harus bisa dijaga. Jangan sampai yang non verbal misalkan, itu loh diambil, itu terus loh menjaga sampai misalkan sambil nunjuk-nunjuk dengan suara juga agak tinggi misalkan ya, seperti dia nggak gitu juga gitu ya. Walaupun di setiap keadaan kita tetap harus menjaga terkait dari komunikasi efektif tentunya ya seperti itu ya Kak Ayu ya. Nanti misalkan ya soalnya kalau contohnya rusuh nggak boleh rusuh ya kalau di kampus ya. Kalau di kampus kegawat daruratan kampus apa misalkan, oke lah misalkan ada yang pingsan aja ya contohnya, kalau misalkan ada yang pingsan di kampus, nah ini harus segera ditangani misalkan itu kegawat daruratan misalkan ya, walaupun kegawat daruratan teman kita ada yang pingsan misalkan contohnya, kalau tadi kan saya contohnya di pelayanan ya, kalau contohnya di kampus misalkan kegawat daruratannya apa, misalkan yang pingsan aja deh yang gampang gitu ya, yang sering terjadi nih misalkan di kampus karena teman kitanya nggak sarapan ternyata yang pingsan karena belum sarapan, akhirnya apa ya, ini kegawat darurat segera ditolong gitu lah ya, kebetulan kita sebagai duta humanistiknya ada terdekat di situ misalkan di orang pingsan tersebut, jangan sampai juga awas awas saya duta humanistik nih, saya yang di sini yang harus seperti ini, tidak seperti itu juga ya, tetap dijaga komunikasinya baik verbal ataupun non verbal itu dari sikap kita ya, sikap kita terkait dari
kegawat daruratan tersebut, menyikapinya, menyikapi kegawat daruratan tersebut. Begitu ya, Kak Ayu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Arul sebagai MC. Kepada Kayu, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Kak. Pada kakak peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, selamat sore Ibu. Saya izin bertanya Ibu tentang salah satu topik mengenai tantangan dan solusi mengembangkan kompetensi humanistik. Saya ingin bertanya apakah ada faktor lain yang menjadi tantangan dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, ini Kak Mahatma Gandhi kebetulan saya kayaknya ngelek ya tadi ya. Yang menjadi tantangannya apa Kak Mahatma izin? Mengenai tantangan yang disebutkan dari PPT tadi Ibu, adakah tantangan lain yang mempengaruhi dari itu Bu, tantangan tersebut dan bagaimana Oke, solusinya? oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak Mahatma Gandhi. Ini Ibu. pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa ya. Karena pasti ini tantangan harus selalu ada ya Kak Mahatma. Nanti ke depannya jika Kak Mahatma atau teman-teman terpilih menjadi Duta Humanistik tahun 2025, pasti ada selalu tantangannya. Tantangannya apa? Nah, kita ingat tadi di materi saya, tantangan tersebut harus dilihat akar. Halo, jelas suaranya? Ibu maaf, Eh, Ibu saya boleh eh. izin untuk absen sebentar Ibu, soalnya ini lagi ada kegiatan PKM dan dipanggil Bu Nisa Ibu Azin. Boleh, Izin. boleh. Terima kasih Ibu ya. Mm-mm. Mohon maaf ya Ibu, permisi Ibu. Siap, siap, siap. Nanti tetap gabung di itu ya, di handphone ya, Mbak. Iya Ibu, Kakak siap Ibu. Kana ya. Bawa HP-nya Ibu. Mm-mm. Oke, Terima off kasih kamera ya aja Ibu. tapi bawa handphone ya. Heeh. Siap Ibu. Mm-mm. Siap. Oke, Terima kasih Ibu. oke. Pe- Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Kak Mahatma terkait dari tantangan. Betul Kak Mahatma, nanti setelah Kak Mahatma ataupun teman-teman lainnya menjadi duta humanistik, tentunya akan mempunyai tantangan atau akan dihadapi oleh tantangan-tantangan. Akan dihadapi tantangannya apa? Banyak Kak Mahatma tantangannya. Kita tidak akan tahu tantangan apa yang nantinya Kak Mahatma apa sama teman-teman yang lainnya ada gitu ya tantangannya karena kita tidak tahu bagaimana sih caranya tantangan tersebut Bu katanya gitu ya. Kak Mahatma lihat tadi sesuai dengan teori saya, lihat dulu akar masalahnya, akar masalah dari tantangan tersebut. Kita akan bisa mencari solusi jika sudah mengetahui akar masalahnya. Jadi mohon maaf nih Kak Mahatma juga sama pada saat nanti menjadi duta humanistik tahun 2025, jangan hanya mendengar dari satu pihak. Oke, misalkan gini. Ada tantangan, Kak Mahatma, karena mohon maaf nih dari prodi farmasi, saya mendengar dari prodi farmasi aja lah katanya. Yang prodi perawat dan bidan abaikan saja, tidak seperti itu Kak Mahatma. Jadi silahkan cari akar solusi dari masalah tersebut. Tentu masalah itu menjadi tantangan untuk Kak Mahatma untuk menyikapinya. Jadi langkah yang pertama izin Kakak Mahatma ya, solusi dari kami sebagai tim mentor ya, cari akar masalahnya dari tantangan tersebut. Setelah itu, cari akar masalahnya jangan dari satu sisi, jangan dari satu pihak, tapi berbagai pihak, supaya Kak Mahatma mendengar dari kesemuanya. Setelah itu, silahkan. Kak Mahatma ambil solusinya. Solusinya apa? Solusi dari tantangan tersebut. Saya yakin dari setiap tantangan pasti ada solusinya. Supaya solusinya nantinya yang terbaik, silakan Kak Mahatma ya cari terlebih dahulu akar masalahnya dan silahkan untuk mendengar dari berbagai pihak. Supaya apa? Supaya nanti Kak Mahatma bisa memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu ya Kak Mahatma ya. Baik Ibu.
Mm-mm. Jadi ingat cari solusinya, cari akar masalahnya dulu. Setelah cari akar masalah, mendengarkan dari berbagai pihak. Setelah itu silahkan ambil keputusan yang terbaik menurut Kak Mahatma. Begitu ya? Siap. Saya kembalikan lagi ke Kak Arul. Pada Kamar Hama Gandhi, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Ke peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Yang lagi? Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sudah menjawab rasa penasaran kami. Dan pastinya materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, Amin, ya Rabbal alamin. mari kita beri Kita tepuk foto tangan bersama untuk ya kita semua nanti. yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Kak Arul dan teman-teman yang lainnya, teman-teman panitia. Kak Arul izin foto bersama ya Kak Arul ya sebelum ditutup. Baik Ibu. Tutup ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya jangan keluar dulu ya kakak dan teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh saya sendiri dalam hitungan ketiga. Untuk kakak-kakak operator, mohon dibantu ya kak. Baik, pada kakak-kakak dan teman-teman, semua boleh dibuka kameranya ya kak. Ayo tunjukkan senyuman terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan serta antusiasnya dari kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah menyimak dan berpartisipasi dalam acara pembekalan materi Duta Humanitarian kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan kita. Amin, ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di pembekalan materi selanjutnya pada hari Jumat 30 Mei 2025 ya Kak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ada pantun nih, mohon dibantu ya Kak. Baik, Kak. Langit cerah dihiasi pelangi. Cakep. Berembus menyejuk Eh, hati. Cakep. Sampai, eh, sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi. Saya Manarul Ajar Al-Ghifari selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat Oke, sore. Selamat sore, Ibu. selamat sore. Sudah boleh live ya kakak.